得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。Hadapi dengan senyuman. Shalom Bapak Ibu, jemaat Sion dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan. Amin. Kasih Tuhan selalu luar biasa dalam hidup kita. Sampai saat ini kita patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita dan kita bersaat teduh, kita berdoa, kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorai-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus.
Amin. Kita memuji Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan palangnya. Kita bangkit berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan palangnya. Kibarkan panji raja di atas dunia. Perang rohani ini dipimpin Tuhanmu, yang akan mengalahkan segala seteru. Hai bangkit bagi Yesus dan ikut tentara ke medan perjuangan. Dengar nafirinya, meskipun tak terbilang pasukan seteru. Percaya bahwa Yesus menjadi kuatmu. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama lagi perang perjuangan berhenti dan kamu pun menang. Yang bertekun setia dianugerahinya mahkota kehidupan di negeri baka. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah, kami agungkan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan terima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan yang telah kami alami, nikmati dalam hidup kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami mau menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan suara Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami, baik yang ada di rumah saat ini maupun juga kami yang sedang melayani Engkau. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja di dalam ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan kembali. Nomor 7, Allahku ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu. Di hadirat-Mu ku mau merenungkan, hatiku puji sembahmu. Allahku ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu. Di hadirat-Mu
Tuhanku, Engkaulah sukacitaku. Di hadirat-Mu ku mau renungkan-Mu. Allahku, ku mau sembah-Mu. Mari kita berresponsoria dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mazmur 116. Seperti biasa, terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada mata air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Amin. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa-doa kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau sampai pada hari ini kami bisa merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik bagi kami, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami dan juga dalam gereja kami. Engkau tetap mengasihi dan memberkati umat-Mu yang percaya kepadamu.
Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Pada pagi hari ini dalam ibadah kami ini kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa di sorga yang sampai pada saat ini masih berada di dalam pergumulan menghadapi penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Engkau yang memulihkan dan Engkau yang memberikan perubahan kepada bangsa dan negara ini. Kami mohon kepadamu Engkau tetap memberkati para pemimpin kami agar dengan hikmat dari Tuhan bisa memiliki solusi-solusi untuk bisa melewati masa-masa yang sulit saat ini. Kami berdoa Tuhan memberkati, biarlah para medis yang menangani, biarlah Tuhan memberikan mereka sukacita, kekuatan dan kesehatan. Apa yang mereka butuhkan Engkau cukupkan, dan juga kami rindu supaya pada waktunya nanti virus ini Bapa dapat kami lewati, dan juga orang-orang yang sedang sakit saat ini dapat disembuhkan, dipulihkan kembali karena kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah mereka juga tetap memperhatikan akan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Biarlah politik kami semakin hari semakin lebih baik. Biarlah keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara ini terjamin. Dan juga kebebasan untuk beribadah benar-benar tercipta di dalam bangsa dan negara ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, pada saat ini Engkau juga memberkati Presiden kami, para menteri dan semua yang ambil bagian di dalam pemerintahan. Terlebih-lebih anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan. Tuhan pakai mereka untuk bisa menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa pada saat ini untuk jemaat GMI Sion di tempat ini. Engkau yang memberkati jemaat-jemaat-Mu saat ini. Biarlah di tengah-tengah pergumulan yang belum berakhir ini, jemaat-jemaat-Mu tetap setia kepada Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Biarlah hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan dan tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Jangan biarkan umat-Mu hidup menurut kehendak diri sendiri. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar dan memberikan kepada jemaat-Mu apa yang mereka butuhkan setiap hari. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia dan sering mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Bapa di sorga yang memberkati dan memulihkan, memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Chong Chiu Lien yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit, dan juga pemulihan Ibu Lin Chin. Biarlah Tuhan memberkati supaya kedua hamba-hamba-Mu ini pada saat ini merasakan jamahan Tuhan lewat penyakit yang mereka derita saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk para majelis GMI Sion di tempat ini. Tuhan memberkati mereka agar dimanapun mereka berada, mereka tetap melayani Tuhan, menjadi saksi dan berkat kepada setiap orang, dan mengingatkan orang-orang yang sudah menjauh daripada Tuhan. Terima kasih
Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pergumulan gereja kami pada saat ini, di mana kami sampai pada saat ini belum bisa beribadah di gedung gereja di tempat ini. Jemaat-Mu masih beribadah di rumah. Namun kami berdoa Bapa di sorga, teguhkanlah jemaat-Mu, dan biarlah semua pergumulan kami ini Engkau menolong kami untuk bisa melewatinya dan mengatasinya dengan hikmat dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, marilah kita memuji Tuhan kembali dari PPK nomor 14, Aku Berserah. Kembali kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami selalu rindu akan sabdamu, firmanmu yang menguatkan, membimbing dan menghibur kami. Kami rindu Bapa supaya Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu pada pagi hari ini, supaya apa yang Tuhan kehendaki bisa disampaikan kepada kami dengan baik. Dan kami semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di dalam rumah,
yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kami dan menolong kami supaya kami semua bisa mendengar dengan baik dan mengerti memahami firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 5. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Amin. Itulah firman Tuhan yang kita renungkan dengan tema jika kita menghadapi penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak pertanyaan orang yang sering kita dengar. Kalau ada yang mengatur dunia ini, mengapa saya menderita? Itu satu pertanyaan. Kalau ada Tuhan yang berkuasa di atas dunia ini, mengapa masih banyak terjadi kejahatan yang begitu mengerikan di dunia ini? Kalau ada Tuhan yang mempunyai kasih kepada semua orang, mengapa terdapat penderitaan? Mengapa banyak orang miskin? Mengapa banyak orang-orang yang terbuang? Mengapa banyak orang-orang yang ditawan di dalam peperangan? Bahkan mengapa ada sekarang bayi-bayi yang baru dilahirkan dengan berbagai kelainan-kelainan? Itu beberapa pertanyaan yang sering kita dengar. Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang mungkin belum sempat saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Banyak orang berpikir bahwa jikalau ada Tuhan dan jikalau Tuhan itu baik serta maha kuasa, maka pasti Dia akan mengakhiri semua penderitaan yang dialami oleh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu bahwa dunia ini sering sekali mengalami penderitaan. Orang-orang yang ada di dunia ini sering sekali menghadapinya. Sering sekali ada banyak musibah-musibah di dunia ini. Bisa bencana alam,
bisa sakit penyakit seperti yang sedang kita alami sendiri dan yang terjadi di tengah-tengah dunia pada saat ini. Bisa juga penderitaan itu berupa kehilangan banyak harta, bisa juga berupa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Itulah penderitaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita menghadapi penderitaan ini dengan cara pandang yang salah, maka penderitaan yang kita alami akan kita pandang secara buruk dan pasti kita sulit untuk menjalani atau untuk menghadapinya. Saya berikan sebuah contoh. Ada seorang pemuda, dia berusia 17 tahun. Dia bergumul dan bertanya serta memprotes Tuhan. Dia bertanya, "Tuhan, mengapa ibu saya harus mengalami penyakit kanker otak, lalu dia harus dioperasi, sedangkan ibu saya adalah seorang yang dikenal baik." Dan dia bertanya kepada ibunya juga, "Bu, mengapa orang baik itu sering sekali mengalami penderitaan?" Apa jawaban ibunya? Ibunya menjawab kepada anaknya, "Nak, penderitaan itu adalah bagian hidup kita di dunia yang penuh dengan dosa ini. Penderitaan itu adalah bagian yang harus kita alami selama kita hidup di dunia yang terkutuk ini. Memang orang baik sering sekali mengalami penderitaan seperti orang-orang lainnya. Tetapi saya bergembira, nak, karena penderitaan di bumi ini akan kita lewati dan kelak nanti kita akan berada di tempat yang tidak ada lagi penderitaan. Dan di situ nanti kita bisa bertemu. Engkau tidak perlu putus asa atau frustrasi ketika menghadapi penderitaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Inilah jawaban yang begitu meneduhkan dari seorang ibu yang mengalami penyakit kanker otak dan sebentar lagi akan dioperasi. Akhirnya anaknya sangat mengerti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang banyak orang yang ada di dunia ini memiliki tujuan, yaitu supaya di dunia ini mereka hidup senang dan tidak mengalami penderitaan. Sehingga orang-orang yang seperti ini, kalau mengalami penderitaan itu mereka anggap sebagai sesuatu yang menghambat kebahagiaan mereka.
Mereka tidak memandang bahwa penderitaan itu akan membawa hal positif dan membawa hal-hal yang berharga bagi diri mereka. Jadi dengan kata lain, di dalam dunia ini, penderitaan itu sering direspon dengan dua cara. Ada yang merespon penderitaan itu dengan cara yang benar, yaitu mereka semakin dekat kepada Tuhan, dan ada juga yang merespon penderitaan itu dengan cara mereka menyalahkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimanakah kita seharusnya memandang penderitaan itu? Terlebih-lebih yang kita alami saat ini. Setiap kita pada saat ini, kalau boleh saya katakan, tidak ada yang tidak mengalami penderitaan saat ini. Baik penderitaan fisik maupun penderitaan psikis dan penderitaan rohani. Penderitaan yang lain. Bagaimana kita memandang penderitaan kita itu? Kalau kita lihat dari Ayub yang baru kita baca tadi, seharusnya ada dua cara pandang kita yang benar dalam menghadapi, dalam memandang penderitaan. Yang pertama, marilah kita memandang bahwa penderitaan kita itu mempunyai makna dan tujuan dari Tuhan. Ya. Penderitaan memiliki makna dan tujuan dari Tuhan. Di dalam firman Tuhan tadi, ayat 2 dan ayat 3 sudah jelas di situ. Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Dalam ayat ini jelas sekali kita lihat bahwa sesungguhnya ada hubungan antara Tuhan dan segala kejadian yang ada di dunia ini, termasuk penderitaan. Dengan kata lain, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah sesungguhnya berhak atas segala ciptaannya. Karena Dia yang menciptakannya, Dia yang mengaturnya. Dan tentu saja kita tidak bisa mengatakan, maka Allah menjadikan segala sesuatu buruk bagi kita. Ya. Kalaupun itu kelihatannya bagi kita adalah sesuatu yang buruk, tetapi sesungguhnya itu adalah yang baik bagi kita. Itu yang dikatakan oleh Ayub tadi. Melalui penderitaan yang dialaminya, dia terus merenung, dan merenung. Akhirnya dia mendapatkan sesuatu, cara pandang yang benar, bahwa di balik penderitaan yang dialaminya, ada maksud dan tujuan Tuhan. Dia mengatakan tadi, segala yang dilakukan Tuhan itu adalah baik,
dan segala sesuatu yang dilakukan Tuhan, direncanakan Tuhan adalah sempurna. Saya berikan sebuah contoh kepada kita. Kalau ada seorang guru di sekolah, ketika dia memberikan tugas-tugas yang berat kepada murid-muridnya, kepada para siswanya, mungkin para muridnya memandang itu adalah sesuatu yang buruk. Ya. Tugas-tugas yang sulit itu sering dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Tetapi tahukah kita bahwa guru itu memiliki tujuan yang baik? Begitu juga mungkin kalau ada orang tua misalnya yang melarang anaknya untuk melakukan sesuatu. Mungkin anaknya itu memandang itu adalah sesuatu yang buruk. Tetapi tahukah kita bahwa di balik larangan orang tua itu ada tujuan yang sangat mulia. Jadi yang menentukan sesuatu itu baik atau jahat bukanlah menurut pandangan kita. Bukan kita, tetapi Tuhan sendiri. Dan itu juga bisa kita lakukan ya di dalam memandang sebuah penderitaan. Mungkin penderitaan itu bagi kita adalah sesuatu yang buruk, adalah sesuatu yang sulit, bahkan mungkin kita sampai hati mengatakan Tuhan itu kejam. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan yang kita alami itu memiliki tujuan dan makna supaya setiap orang percaya semakin mengakui kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Saya membaca ada 2 bagian firman Tuhan yang perlu kita dengar baik-baik pada pagi ini. Tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 mengatakan begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kemudian satu lagi dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 mengatakan begini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dari kedua ayat ini ada beberapa kata yang mungkin kita tidak suka, yaitu dihajar, kemudian disesah, kemudian ditegur, dan dihajar. Tetapi kalau kita lihat dari ayat ini, 2 ayat ini menjelaskan bahwa semua itu dilakukan karena ada tujuan yang jelas dari Tuhan. Supaya apa? Supaya benar-benar kita diakuinya sebagai anak-anaknya dan supaya hati kita bertobat
dari dosa-dosa kita. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang kita lihat. Kita masih ingat kisah Yunus yang terancam badai, lalu dibuang ke dalam lautan dan ditelan oleh ikan besar. Mengapa dia mengalami penderitaan itu? Karena dia dihukum oleh kesalahannya dan kesalahannya itu mau diperbaiki oleh Tuhan. Kemudian ada contoh di dalam Alkitab, misalnya Yusuf yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Dia mengalami penderitaan padahal dia tidak bersalah. Setelah berjalannya waktu, barulah kita sadar, barulah semua orang sadar bahwa dia mengalami penderitaan itu untuk mencegah kesalahan yang terjadi di masa depan. Yaitu ketika keluarga besarnya mengalami penderitaan, yaitu musim kelaparan pada waktu itu. Penderitaan itu bisa juga Bapak Ibu mendekatkan kita pada kasih Allah dan pada akhirnya membuat hati kita damai dan memberikan kita kemerdekaan. Ada banyak tujuan Allah yang terkandung di dalam penderitaan kita. Jadi penderitaan itu jika kita hadapi, jika kita pandang dengan benar, dapat mendorong kita untuk apa? Untuk meneguhkan keimanan kita kepada Tuhan dan semakin mendekatkan kita kepada kasih Tuhan. Kita didorong seperti paku yang dipaku di atas kayu. Semakin dipukul, maka semakin tertancap, semakin kuat. Itulah makna dan tujuan dari penderitaan itu. Kemudian kita juga harus memandang penderitaan itu seharusnya semakin membuat kita mengenal Tuhan. Itulah yang kedua. Cara pandang kita yang kedua yang harus kita miliki. Penderitaan kita itu seharusnya semakin membuat kita mengenal Tuhan. Di dalam ayat 5 tadi dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita tahu siapa Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang benar. Dia mengenal Tuhan, tetapi dia akui di dalam ayat ini, selama ini dia mendengar tentang Tuhan itu hanya melalui telinganya saja. Mengenal Tuhan hanya dengan cara mendengar. Tetapi melalui penderitaan yang dialaminya, dia mengenal Tuhan dengan matanya sendiri. Ini luar biasa. Inilah berkat terbesar dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub dan yang kita alami juga pada saat ini. Yaitu kita semakin mengenal Tuhan. Melalui penderitaan kita semakin memperdalam relasi kita dengan Tuhan, semakin berhasil berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita mengalami penderitaan, kita pasti
meneteskan air mata. Kita pasti berdoa, kita pasti menguatkan iman kita, kita pasti berpikir, kita pasti bersyukur terus-menerus dan terus belajar untuk mencintai Tuhan, menjadikan Tuhan itu menjadi pribadi yang sangat kita butuhkan dalam penderitaan kita. Dan pada akhirnya, kalau kita sudah mulai belajar mengenal Tuhan lewat penderitaan kita, kita akhirnya mengenal hal-hal tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kehidupan ini bebas dari masalah. Kita juga semakin mengenal bahwa kalau kita menderita, kita tidak dikasihi oleh Tuhan. Kita semakin mengenal bahwa Tuhan mengasihi kita. Buktinya apa? Melalui penderitaan yang kita alami, kita diingatkan kembali oleh karya Tuhan di atas kayu salib. Bahwa Tuhan telah mewakili kita. Menderita di atas kayu salib karena kasih-Nya bagi kita. Dia menderita di atas kayu salib bukan supaya kita tidak menderita lagi di dalam dunia ini. Tetapi Dia menderita supaya kalau kita menderita di dunia ini, kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita semakin mengenal Tuhan dan karyanya dalam hidup kita. Dan terlebih-lebih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang Kristen ini yang memiliki pengharapannya besar. Pengharapan kita apa? Pengharapan kita adalah memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Hidup dalam sukacita kelak bersama dengan Tuhan. Dan pengharapan kita itu kan kita telah meletakkannya kepada Tuhan. Maka kita bersyukur lewat penderitaan kita. Karena kita diingatkan oleh Tuhan kembali bahwa sesungguhnya sebelum penderitaan dunia ini berakhir, ada satu penderitaan kita yang sudah diangkat oleh Tuhan di atas kayu salib, yaitu ketika kita jatuh dalam dosa, kita sangat menderita dan kita adalah orang-orang yang terbuang. Itulah penderitaan kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan telah mengangkat penderitaan itu. Kita sekarang bukan lagi orang yang terbuang, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita semakin mengenal Tuhan dan karyanya melalui penderitaan kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam menghadapi dan memandang penderitaan yang Bapak Ibu alami saat ini, apakah Bapak Ibu semakin mengenal Tuhan dan karyanya dalam kehidupan Bapak Ibu?
Tadi sudah saya katakan, karya terbesar dari Tuhan adalah ketika Dia mengangkat penderitaan kita, yaitu penderitaan sebagai orang-orang yang terbuang. Kita boleh masih menderita di dunia ini, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Penderitaan kita yang sangat berat, yaitu terbuang dari hadapan Tuhan, telah Tuhan angkat. Tuhan telah membuang penderitaan itu. Tuhan telah mengangkat kita kembali. Tuhan telah memulihkan kita dan menerima kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu memang tidak akan tertahankan kalau kita tidak belajar mengenal Tuhan dan karyanya dalam hidup kita. Penderitaan itu tidak akan sanggup kita tanggung kalau kita tidak mengenal Tuhan yang bersama dengan kita. Akhirnya saya mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan sebuah kesimpulan sederhana untuk kita. Bahwa penderitaan kita selalu terjadi atas izin Tuhan. Dan selalu memiliki tujuan yang baik bagi kita. Memperbaiki kesalahan kita, menjauhkan kita dari kesalahan yang akan datang, dan juga membuat kita semakin mengerti kasih Allah. Maka kita sanggup menghadapi semua penderitaan itu jika kita hidup selalu bersama dengan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu tidak memandang lagi penderitaan itu sebagai sesuatu yang sangat buruk. Tetapi pandanglah penderitaan yang kita alami saat ini dari cara pandang yang benar, seturut dengan cara pandang Allah dan tujuan Allah dari setiap penderitaan Bapak Ibu dan kita semua pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Kami bersyukur penderitaan kami ketika kami jatuh dalam dosa dan dibuang oleh Tuhan telah Tuhan angkat. Dan Tuhan telah menjadikan kami menjadi orang-orang pilihan yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami memandang penderitaan yang kami alami saat ini adalah penderitaan yang terjadi atas izin Tuhan karena ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Biarlah kami kuat, biarlah kami mampu menghadapinya, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti bersama-sama dengan kami. Berkati semua umat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong berkati semua jemaat Tuhan, agar selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap persoalan yang dihadapi. Kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan dan kerjakan, Tuhan yang memberkatinya menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi kebaikan bagi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita.
Dan kita dengarkan firman Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Nyawa hidup ya Tuhan padamu kuserahkan. Sambil kita mempersembahkan Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman
Ibadah sejati